Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Della Naradika. Selamat pagi Della. Halo, selamat pagi Kak. Senang sekali bisa hadir di podcast kami ya. Della ini putri asli Lubuk Linggau, SD, SMP dan SMA-nya di Lubuk Linggau. Dia seorang penulis ya, pendidik juga, penggerak komunitas literasi, dan saat ini statusnya masih kuliah itu di ILC ya, UCL University College London ya di Inggris, dan dia mendapatkan beasiswa LPDP ya, Lembaga Dana Pengelola Pendidikan. Dan yang setahu saya di Kota Lubuk Linggau itu nggak banyak orang yang dapat LPDP ya, apalagi kuliahnya di Inggris. Nah, kali ini mungkin kita cerita banyak dengan Della ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Della, saya mau tanya nih ya kan, kita dari Lubuk Linggau kuliah di UK sampai di London ya. Kalau melihat perjalanan karir Della nih, kelihatan banget bahwa seni itu bukan sekedar profesi tapi juga panggilan. Jadi saya ini penasaran ya sama si Della tuh. Apa sih yang pertama kali membuat Della tuh jatuh cinta pada dunia seni gitu. Tapi sebelum itu coba cerita dulu deh, Della tinggalnya di mana, SD-nya berapa, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Mudah-mudahan siapa tahu nih ada teman-teman yang dari Kota Lubuk Linggau satu angkatan itu nonton podcast kita gitu. Boleh Della? Oke, jadi aku tinggal di Pelita Jaya. Wah, Pelita Jaya dong, dekat dengan sini kan? Iya, dekat banget gitu. Dulu SD itu di Talang Jawo, kebetulan rumah nenek dulu di situ. Di Talang Jawo. Iya, jadi sebelum pindah ke Pelita, aku dan keluarga aku tinggal di Talang Jawo, SD di SD Negeri 31. SD 31 ya. Ya, terus lanjut ke SMP 1. SMP 1 Permiri. Emang berpetualang ya. Iya. Terus ke SMA 1. SMA 1 angkatan tahun berapa nih SMA-nya? SMA 2000 berapa ya? 13 kalau nggak salah. Lupa. 2013. Iya. Kok lupa? Nggak mungkin lupa dong, masih 13, baru. Iya 13. 13 ya. Oke. Oh, angkatan lulus 2016. Lulusnya 2016. Iya, lulus 2016. Masuknya ya. Masuknya 2013, lulusnya 2016. Berarti kayak salah ngitung dia tadi. Yang bener 16. Oh, 2016. Angkatan lulus SMA-nya. Iya. Mungkin teman-teman yang dari SMA 1 ya, kalau menonton Della, boleh komen deh, siapa tahu bangun relasi itu susah. Della udah datang sini, saya tuh udah terima kasih. Oke, lanjut Della. Iya. Oke, panggilan seni ya. Ini agak panjang karena mungkin kalau kita melihat kembali ke tahun-tahun awal bersekolah, sebenarnya aku itu anak yang science lover gitu. Science lover, suka matematik gitu. Iya, jadi waktu SD itu di SD 31 aku perwakilan sekolah Olimpiade Matematika Sains. Oke, dari kelas 1 udah sering ikut lomba kayak gitu. Iya. Oke, terus ikut lomba siswa berprestasi, terus SMP 1 juga lomba-lombanya masih ke sains. Iya. Gitu. SMA, nah masuk SMA 1 itu agak challenging karena mungkin di SMP 1, di SD semua itu masih kayak ranking 1 terus gitu. Pas di SMA tuh nggak dapet ranking 1. Oke, apa kendalanya, masalahnya itu? Mungkin teman-temannya juga saingannya lebih ketat ya. Iya, lebih ketat. Aku dapat ranking berapa ya? Ranking 4 kalau nggak salah. Terus ya di situ mulai ternyata teman-temanku keren-keren banget ya gitu. Iya, nah terus masih ada desire untuk kayak belajar sains dan lain-lain itu masih ada, bahkan sempat kepikiran untuk pengen ambil kuliah tuh jurusan kimia gitu. Waktu itu either jurusan kimia atau sempat juga pengen daftar STAN karena waktu itu masih tekanan sosial lah lebih banyak kayak kalau dia sekolah di STAN sifatnya itu akademik itu keren gitu. Jadi masih pandangannya masih sempit dan belum ada pengaruh yang lebih luas gitu. Sampai suatu hari itu seorang guru seni di sekolahku di SMA. Siapa tuh Ibu? Siapa tuh? Pak Budi. Halo Pak Budi. Halo Pak Budi SMA 1. Masih nggak ya dia SMA 1? Masih ya. Oke, terus. Iya, kalau Pak Budi nonton. Jadi Pak Budi tuh memanggilku untuk ke ruangannya. Dia bilang, Della mau nggak ikut lomba desain baju karnaval? Terus aku kaget dong.
Pak tapi aku nggak bisa gambar, aku bilang gitu kan, nggak bisa gambar. Terus Pak Budi tuh bilang, tapi kamu mau nggak belajar, dia bilang gitu, karena bapak lihat kamu itu punya potensi. Terus aku kan bingung kan, lihat dari mana gitu, dari sisi apa dari sisi apanya, karena aku nggak kontak nggak ada kontak pembelajaran langsung sama Pak Budi sama dan Pak lain Budi. Ya karena masih baru awal-awal masuk gitu. Kelas 1 ya? Itu kelas 2. Cuma 2. kelas 1 tuh nggak dapet sama Pak Budi, kalau nggak salah, lupa aku. Singkat cerita itu tuh baru kelas Pak Budi. Nah, baru ada satu tugas yang dikumpulin sebenarnya, tugas menggambar garis. Menggambar garis. Iya, menggambar garis, simple banget. Terus aku bingung gimana bisa Pak Budi menilaiku bisa ikut lomba cuma dari gambar garis, tuh kan kayak nggak representatif sebenarnya ya. Benar ya. Tapi mungkin Pak Budi tuh dia nggak tahu kisi-kisi, kita nggak tahu kisi-kisinya kali ya. Nah kita nggak tahu, kayaknya kecerdasanku belum sampai sana gitu. Terus Pak Budi tuh kayak akhirnya ngejelasin kenapa akhirnya aku layak. Pak Budi ambil gambarku, dia bilang, oke, ini gambarmu. Sebenarnya mungkin kamu merasa kamu nggak bisa gambar atau apa, cuman kamu itu garisnya tuh berani, dia bilang gitu. Jadi pas kan tugas tuh kan bikin garis lurus. Iya, mungkin beberapa teman kelasku pakai penggaris karena diminta garis lurus. Sedangkan aku benar-benar narik seret gitu ya. Nah, banyak terus, itu. Banyak sampai penuh A3 itu tuh. Terus Pak Budi tuh bilang, lihat nih Del, ada 3 jenis manusia di kelas misal. Satu kelompok anak yang akhirnya memutuskan memakai penggaris karena mungkin clue-nya menggambar garis lurus. Mereka pakai alat bantu. Mereka tidak mempercayakan diri mereka, tangan mereka untuk melakukannya. Jadi mereka pakai alat bantu. Terus ada anak lain yang juga mempercayakan tangannya. Ini kelompok lain, dia gambar pakai tangan, cuman garisnya tuh rigi-rigi. Penuh ketakutan, kata Pak Budi tuh. Oh gitu ya. Iya, perspektifnya dari psikologinya. Sedangkan kamu garis pakai tangan dari titik A ke titik B tanpa keraguan, yakin gitu ya? Dan jadi lurus. Bukan karena kamu jago gambar, bukan karena kamu ahli di situ, tapi sesederhana kamu tuh punya keberanian, dan kreativitas tuh butuh keberanian. Oh gitu. Iya. Saya ngajar desain grafis loh di sini. Walaupun saya baru tahu clue kayak gitu, karena di sini kan nggak seni murni. Kalau seni rupa kan seni murni, di sini kan desain grafisnya pakai Corel, penerapan dan lain sebagainya. Dan saya baru tahu. Yang kami tahu tuh prinsip dasar desain grafis. Ada tata letak, ada keseimbangan, balancing dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah habis itu Pak Budi akhirnya singkat cerita, akhirnya itu tuh belum masuk di akalku anak SMA saat itu kan. Oh ya mungkin akhirnya udah percayalah sama Pak Budi kan. Kalau Pak Budi ngelihat ada potensi dan belajar. Dan pelajaran pertama menurut aku ini titik balik kenapa aku ada panggilan ke seni. Pelajaran pertama itu membuat lingkaran. Iya, aku kayak ngerasa gila ya, keren banget. Sesederhana pembelajaran lingkaran merubah cara pandangku melihat karir dan dunia dan pendidikan. Jadi pas di pembelajaran lingkaran itu Pak Budi nyuruh aku bikin gambar lingkaran sempurna. Bulat gitu aja? Iya, bulat. Terus? Ada pena nggak? Ini kebetulan pakai top screen nggak ada. Terus? Jadi itu diminta, yang ini emang out of the box. Boleh. Jadi itu diminta gambar lingkaran sempurna. Aku gambar dong lingkaran sempurna. Iya. Tapi kan nggak sempurna ya. Ada cacatnya sedikit. Terus ku hapus, ku gambar lagi. Terus cacatnya di tempat lain lagi. Aku hapus lagi sampai penuh. Akhirnya Pak Budi itu ketawa. Dia bilang, kata Pak Budi, Del, kenapa kamu hapus berkali-kali? Dia bilang gitu. Terus Pak Budi ambil pensilnya itu. Pak Budi ambil dan Pak Budi gambar. Terus dia bilang, Del lihat nih, lingkaran pertama cacatnya di mana? Oh, di sebelah kiri Pak. Terus Del, kalau kamu menghapus, jadi kalau kamu membuat kesalahan dan kamu mengulangi, akan ada kesalahan di tempat lain. Dia bilang gitu. Jadi yang perlu kamu lakukan, kamu tahu nih lingkaran kamu tidak sempurna, cacatnya di sebelah kiri. Perbaiki di kiri itu. Pelan-pelan perbaiki lagi. Jadi Pak Budi itu memperbaiki itu pelan-pelan, tapi tidak pernah menghapusnya. Sampai akhirnya lingkaran itu tuh sempurna, kayak kita gambar pakai koin. Pakai apanya? Jangkar kali. Iya, kayak pakai jangkar. Padahal itu dengan cara diperbaiki terus menerus. Iya, berkali-kali. Keren kali filosofinya. Terus kata Pak Budi gini, Del, ini tuh sama kayak kamu bikin kesalahan dalam hidup. Iya. Kalau kamu bikin kesalahan dalam hidup dan kamu melupakannya atau menghapusnya, kamu tuh suatu hari akan mengulangi kesalahan yang sama di tempat lain. Nah, jadi kalau kamu bikin kesalahan tuh bukan dilupain tapi diingat dan diperbaiki.
Supaya kamu tahu, oh kamu tuh pernah cacat di satu hal. Jangan jatuh ke lubang yang sama Iya, 2 kali. Iya. Terus habis itu aku kan diem ya gitu. Seumur hidup aku dari SD sampai SMA, kayaknya nggak pernah deh ada guru tuh yang ngajarin sesuatu yang melibatkan hidup. Iya. Ada makna di situ. Ada makna di situ. Belajar apapun, kayak sains dan lain-lain, kayaknya belajar tuh sebatas guru masuk kelas, transfer ilmu. Belajar apa hari ini, bla 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 bla, selesai. Dan di sini tuh kok Pak Budi bisa ya sesimpel pembelajaran menggambar lingkaran, tapi dia ngajarin moral hidup ke anak SMA ini gitu. Nah dari situ aku merasa kayak ada panggilan, oh ternyata seni ini sekeren ini ya. Iya. Dan good newsnya, karena aku anak yang suka sains, Pak Budi ini ternyata jago di semua bidang. Dia jago teknik, jago sains dan lain. Bahkan dia tuh bikin kereta, bikin mobil yang bisa jalan. Multi talent. Akhirnya Pak Budi tuh ngajarin banyak hal, konsep seni, sains, sejarah, kimia, dijadi satu pembelajaran. Jadi aku kayak ngerasa, wow. Aku nggak pernah diajar Pak Budi soalnya. Kalau Pak Budi. Oh kenal Pak Budi juga? Nggak kenal. Oh nggak kenal. Padahal tokoku deket dengan dia. Oh iya. Nanti lain waktu saya silaturahmi sama dia deh pokoknya. Iya. Saya baru tahu kalau Pak Budi itu talentnya luar biasa. Iya Pak Budi tuh keren banget. Jadi aku merasa tidak ada sisiku yang hilang. Aku yang suka sains, suka math dan lain-lain itu tuh tetap tersalurkan. Iya. Karena seni di Pak Budi tuh tidak hanya seni mengekspresikan diri, tapi melibatkan banyak hal yang membuat aku berpikir, bahkan melihat hidup tuh lebih dalam. Akhirnya itulah yang jadi panggilan. Benar. Yang merubah yang awalnya jadi saintis menjadi seni. Iya. Dan aku juga banyak ketemu orang-orang seni. Biasanya kalau orang seni itu jiwanya lebih soft, dia mudah tersentuh, apalagi ya, dan mudah terluka juga, mudah simpati juga, empatinya lebih powerful dibandingkan orang yang saintis. Yang kulit kayak gitu sih. Menurut Dela gimana tuh? Mungkin aku agak kebalik ya. Ya. Iya, karena mungkin aku anaknya yang logis banget, aku agak heartless sebenarnya, agak kurang berperasaan. Jadi mungkin ini juga kayak takdirnya aku masuk seni, karena ternyata ini tuh bikin keseimbanganku. Jadi dulu tuh aku susah banget kayak nangis, susah banget nangis karena bagi aku kayak oh ya udah kayak sebaja itu perasaan itu. Keras lah ya. Keras lah ya, kayak bodo amat sama kehidupan ini, aku akan jalani gitu. Cuman pas masuk seni ini emang lebih sensitif, lebih baper. Akhirnya sih lebih ke balance. Cuman kalau makin kesini, karena memang aku basicnya bukan seni murni ya, lebih ke penerapan seni di pembelajaran dan lain-lain, lebih logis sih, agak kurang melibatkan emosional seperti teman-teman yang seniman gitu. Keren sih, itu sesi pertama ya. Ini ada pertanyaan kedua nih. Saya juga ketika dikirimi link IG sama YouTube, saya tuh browsing terus nih, buka lagi. Keren juga, ternyata banyak juga sih buku yang sudah dibuat oleh Sida dengan timnya ya, nggak sendirian juga ya. Tapi keren sih. Nah, yang mau ditanyain tuh gimana ceritanya sih si Dela bisa buat buku prakarya kerajinan sebagai buku panduan untuk anak-anak belajar di anak-anak SD. Apa judul bukunya kalau nggak salah tuh? Aku nulis di buku Kemendikbud untuk kurikulum Merdeka itu ada beberapa, ada buku panduan seni rupa, panduan seni kerajinan, ada yang SD, SMP, ada SMA 1. Ada SMA juga? Iya, 1. Ya, SMA tuh yang terakhir publish. Nah, yang paling banyak tuh SD, SMP. Jadi kalau di Kemendikbud itu kita nulisnya harus berdua. Jadi aku 2 orang sama penulis lain. Ceritanya sebenarnya kalau menulis itu tuh udah dimulai dari SMP. Menulis apa tuh? Cerpen? Iya, lebih ke karya prosa kayak gitu. Jadi waktu itu aku pernah join di kelas menulis namanya Linggau Writing Class di perpustakaan. Nah di situ aku mulai belajar nulis puisi, cerpen. Jadi pas SMP tuh udah ambis banget ikut lomba sana sini. Lomba menulis. Ikutin grup Berni Aras kali nggak? Iya, ikutin grupnya Bang Bedi Aras namanya LWC pada saat itu. Kalau sekarang kan udah ganti nama ya. Jadi kayaknya masih sama deh. Sekarang tuh namanya Benny Institute. Iya, BBC. Benny Writing Class. Ya, Benny Institute kan institutnya. Nah, saat itu LBC namanya, terus ya ketemu Bang Benny, ketemu Kak Berry, terus belajar menulis puisi, terus ya udah ikut lomba-lomba, publish. Cuman memang sebatas hobi dan eksplorasi suka anak sekolah lah ya, kayak karena aku hobi banget ikut banyak kegiatan, ini ikut itu sana ikut karena pengen memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Terus itu tuh hilang pas kuliah.
karena sibuk kuliah, nggak dipakai lagi. Iya. Jadi nggak ada apa ya wadahnya gitu kan. Sampai ikut memberanikan diri untuk mulai nulis lagi justru pas Pekan Seni dan Sastra Jogja. Nah, aku tuh mahasiswa seni rupa sebenarnya. Mahasiswa seni rupa tapi mewakili sastra. Agak lucu. Gak nyambung ya? Gak nyambung. Okay. Gak nyambung karena yang harusnya ikut lomba tuh anak sastra. Anak sastra. Iya. Okay. Sedangkan dirimu anak seni rupa. Anak seni rupa. Mungkin anak-anak sastra kayak merasa kesel kali ya ini. Siapa ini gitu ya. Tapi mereka juga ngirim orang. Okay. Tapi aku juga ngirim dan kebetulan aku menang. Oh, nggak sengaja menang. Nggak sengaja menang gitu kan kayak, dan itu ya itu mulai melihat kembali menulis. Oke, biasa lagi dong, sayang ya kan punya talent tapi nggak dieksplor secara benar gitu. Iya, terus tapi masih di bidang sastra kan ya. Sampai di saat itu tuh karena aktivitasku itu lebih banyak ke seni rupa dan mengajar, aku dapat kayak waktu untuk ngobrol sama beberapa orang. Mereka itu dari komunitas Sahabat Gurga. Nah, mereka itu menawarkan untuk jadi kurator seni rupa anak. Oke. Nah, di Sahabat Gurga itu di kurator seni rupa anak, sepanjang kegiatan aku tuh selalu menulis. Dan sepanjang kegiatan. Iya, selalu menganalisa apa sih yang anak-anak bikin, apa hubungannya sama tempat tinggal mereka, apa hubungannya dengan masalah orang tua mereka. Menganalisis lah ya. Anak itu tapi dikasih clue yang sama nggak? Misalkan, kamu buatin bebas. Iya, jadi kita kelas kreatif sih. Kelas kreatif. Iya, bukan kelas yang struktural gitu. Nah, di situ tuh aku sambil menulis karena pada saat itu aku tertarik banget sama filosofi gambar anak. Kebetulan ada mata kuliah seni rupa anak. Kemudian dari tulisan-tulisan itulah akhirnya Sahabat Gurga tuh punya penerbit, mereka memutuskan untuk menerbitkan. Akhirnya mulai banyak tuh awareness orang tua yang mulai melihat lagi, ternyata gambar anak tuh penting ya, coret-coret ini tuh ternyata bermakna ya. Ada maknanya. Iya, jadi karena aku ngerasa kayak di lingkungan kita mungkin gambar-gambar yang coret-coret anak-anak tuh diabaikan. Benar. Bahkan orang tua kayak bilang, ini ngapain sih coret-coret kayak gini gitu kan. Padahal ungkapan hatinya juga. Ungkapan hati yang penting. Dan surprisingly aku sering nemu anak-anak tuh kadang curhat tentang bapak ibu mereka. Kejadian mereka di rumah, benar. Mulai dari kekerasan dan lain-lain. Pertikaian antar mama sama papanya. Iya, jadi kan sedih kan. Bahkan gambar mereka tuh tidak pernah dilihat oleh orang tuanya gitu kan. Dari situ aku mulai menulis, akhirnya dipublish. Dan singkat cerita, itu menulisnya di mana tuh? Di laptopku biasa. Terus kan kumpulan tulisannya akhirnya dipublish ya. Nah, singkat cerita, bukunya tuh udah publish, udah tersebar lah ke seluruh Indonesia. Ada satu pembaca yang tidak aku duga, dia nge-DM aku di Instagram. Dia bilang, Kak, mau nggak jadi partnerku nulis? Dia bilang gitu. Menulis di mana? Menulis di Kemendikbud. Nah, dia tuh udah penulis lama di Kemendikbud. Ya, terus aku bilang, oh boleh Kak, nulis apa? Jadi tuh aku tuh baca-baca buku Kak Della, dia bilang gitu. Dan aku suka, mungkin ini saatnya Kak Della untuk berkontribusi sama pendidikan Indonesia, karena di buku itu aku banyak mengkritik kan sebenarnya. Karena kita belum masuk di dalam sistem. Iya, aku mau kritik kan. Ini dari luar enak tuh lihat dari jauh. Lihat dari jauh gini-gini. Aku agak gede-gedekan, aduh gimana ini. Udah masuk ke sistem gitu kan. Terus aku bilang, oh ya menarik nih, aku bilang boleh Kak kirim email resminya. Terus sudah dapat undangan dari Kemendikbud. Nah, aku tuh sebenarnya sesimpel itu ya. Sebenarnya digital sekarang, kalau kita punya kemampuan, poin yang kita dapat nih, entah apapun itu, jadi publish lah. Kita nggak tahu siapa yang baca loh, ya kan? Entah, memang nggak ada batasan ruang dan waktu lagi. Kalau misalkan itu yang ada bagian kita, pasti muncul. Artinya kesimpulannya semua orang sebenarnya punya kesempatan yang sama. Benar. Iya, dan lucunya ini akan berkaitan mungkin sama topik LPDP nanti. Karena pada saat itu tuh aku tuh lagi submit untuk daftar LPDP. Dan di LPDP tuh kita diminta nulis esai kan. Diminta untuk bikin rencana kontribusi. Apa kontribusimu? Buat kita di Indonesia nanti kalau udah pulang selesai gitu. Padahal itu tuh aku belum nulis di Kemendikbud. Nah, aku tuh nulis kontribusiku, aku tuh pengen jadi penulis kurikulum. Karena rata-rata penulis kurikulum tuh kan profesor yang ahli di bidangnya. Jadi aku merasa ada kebutuhan untuk kuliah lagi. Jadi di saat aku daftar LPDP tuh aku udah nulis, aku tuh pengen berkontribusi untuk menjadi penulis kurikulum seni rupa, buku-bukunya. Tapi pas saat pengumuman, aku tuh justru udah jadi penulis. Jadi kayak ini tuh terjadi di saat imbang. Jadi setara. Lucu emang, jadi kayak mungkin beruntung, mungkin ya itu sih kesiapan dan kesempatan ya itu ketemu gitu.
Jadi ya akhirnya nulis di Kemendikbud. Bukunya tuh kan publishnya lama ya, bertahun-tahun. Jadi pas buku publish tuh sebenarnya aku udah kuliah gitu. Iya. Ya gitu. Baru dipublish ya. Iya. Oke. Jadi yang selanjutnya gini nih. Kan sekarang kan kuliah ini kan di UCL nih, University College London. Iya. Bahkan sudah mengkurasi pameran anak-anak di London, Little Voice Big Connection ya. Iya. Nah, tidak semua anak ya, siswa terutama yang di Kota Lubuk Linggau tuh bisa kuliah di sana. Dari kota kecil Lubuk Linggau yang kita tahu gimana kondisinya, ke Jogja yang kita tahu kondisi masyarakatnya, lompat langsung ke Inggris. Nah, bisa cerita sedikit deh perbedaan anak-anak kita dengan anak-anak di Inggris sana. Ceritanya kayaknya nggak bisa dikit kalau ini. Banyak panjang. Oke, mungkin kesimpulannya apa ya? Sebelum aku masuk ke anak-anak, aku merasa kehidupan mahasiswanya pun berbeda. Kehidupannya. Mahasiswa. Jadi contoh yang paling. Iya, yang paling. Jadi tuh di sana itu. Kalau yang saya tahu benar nggak? Kalau orang di sana itu tuh mudah bercerita, storytelling dalam artian tuh dia boleh mengkritik, tapi dia tuh bebas bercerita apapun itu tanpa takut diapa-apain gitu. Beda dengan kita kan. Terlalu manut sama yang di atas gitu. Nah, ini tuh terhubung gitu. Yang pertama, setelah aku sadari sebagai mahasiswa, jadi kami tuh kuliah di sana tuh, aku tuh awalnya bulan-bulan pertama tuh ngerasa kesel sama kampus. Jadi tuh aku tuh ternyata kuliah tuh nggak di UCL, hanya UCL, tapi lebih tepatnya IOE UCL. Apa tuh beda lagi? Jadi tuh UCL tuh kayak kepalanya. Nah di bawah ada subnya lagi. Ada IOE, ada bla bla bla. Itu tuh kayak kalau di Indonesia tuh mungkin fakultas ya. Fakultas. Iya. Oke, benar. Nah IOE itu Institute of Education. Nah IOE ini tuh kan kalau perankingan dunia yang penilaian apa sih? QS World Ranking. Nah itu tuh kan ada kampus terbaik bla bla bla. Nah itu kan Harvard, Cambridge, Oxford bla bla. UCL tuh nomor 9. Nah tapi ada lagi perankingan jurusan, perankingan bidang. Jadi kan kayak bidang tuh kayak kedokteran, kesehatan, pendidikan. Ya. Nah di perankingan bidang itu tuh UCL tuh nomor 1 dunia. Untuk pendidikan. Iya, jadi pendidikan tuh UCL tuh nomor 1 dunia. Tapi sebulan 2 bulan pertama tuh aku tuh stres. Rasanya tuh pengen demo sama kampus. Kenapa masalahnya? Karena aku pikir kok kayak nggak layak ya UCL ini jadi kampus terbaik pendidikan. Nggak sesuai. Nggak sesuai ekspektasi maksudnya. Nggak sesuai ekspektasi. Itu pada saat itu ya aku bilang, ini yang benar. Pendidikan terbaik 12 tahun berturut-turut kok kayak gini kuliahnya. Karena ternyata aku belum bisa masuk ke mereka. Belum bisa masuk ke cara mereka berpikir. Yang diharapin kamu tuh gimana nih? Waktu yang dibayangkan di kepalamu itu waktu. Jadi karena sebulan pertama itu bayangin kayak kita mahasiswa baru datang jauh-jauh dari Indonesia ke sana, dosennya tuh masuk terus dia kayak bilang kalian terserah mau ngapain. Sedangkan kita sekolah di Indonesia dicekokin terus kerjakan seret selesai. Iya. Terus kami ada studio praktik. Kata dosennya terserah ngapain, dosennya pergi terus. Terus kan aku kan shock gitu ya. Ini mau ngapain gitu. Terserah mau ngapain gitu kan. Masalahnya kalau di Indonesia kan studio praktik seni rupa tuh kan kita bakal ngelukis bareng atau bikin karya. Nah terus kita ada sesi emang konsultasi sama dosennya pas sebelum mulai studio itu. Dosen tuh bilang ada yang mau diobrolin nggak gitu kan. Yaudah kan akhirnya aku cerita tuh, karena kami tuh at the end of the day kami tuh bakal bikin pameran seni rupa. Karena aku udah pengalaman pameran di Indonesia. Sebelum pameran kan kita bikin karya ya kak. Aku udah bikin rencana tuh, bikin karya ini. Aku jelasin lah sama ibunya tuh. Oh iya bu, ini rencana aku mau bikin ini, perfect lah ya. Sebelum mulai studio gitu, kayak apa yang aku lakuin di Indonesia. Terus ternyata dosennya bilang kayak gini. Kupikir dosennya kayak, oh iya bagus, ternyata respon kayak gini. Bagus, tapi ngapain kamu bikin kalau kamu udah tahu itu bakal jadi kayak apa? Dia bilang gitu. Jadi kita mau cita-citanya ke sana. Kalau kamu udah yakin nyampe di sana, ngapain kamu buat cita-cita kayak gitu? Aduh, itu gimana mikirnya nggak itu prinsipnya gitu? Nah, jadi gimana pola pikirnya itu? Iya kan, maksudku kan sebagai orang yang berkarya, pasti kan aku punya rencana bikin sketsa kan. Aku udah bikin sketsa. Ada alurnya dong. Aku udah bikin sketsa, udah aku tunjukin. Tapi kok dimentahin gini gitu. Jadi kami tuh udah sesi-sesi sama dosen-dosen, maju satu-satu ya, kayak private. Kami nggak saling tahu orang-orangnya gimana komentarnya. Pas dosennya keluar, kami tuh saling ngobrol lah ya sesama temen. Kamu gimana responnya? Ya, dibilang gitu. Ternyata sama semua.
dimentahin semua. Karena kami punya plan, punya rencana. Tapi ada satu mahasiswa pas ditanyain, aku nggak tahu mau ngapain. Langsung dikasih kunci studio dong. Karena dia bilang aku nggak tahu mau ngapain, dikasih kunci studio, kata dosennya. Bagus, kamu bisa mulai, pergilah ke studio. Jadi anak ini yang nggak tahu apa-apa justru malah dapat akses VIP akses untuk langsung masuk studio. Kami yang punya rencana malah nggak bisa masuk studio. Akhirnya kesimpulannya, akhirnya kami ada lagi kelas 1 tambahan. Nah itu kelas tambahan tuh kita mendefinisikan ulang apa itu pendidikan, apa itu belajar dan apa itu tidak belajar. Nah di kepala mahasiswa seperti aku, anak-anak Asia ini, jadi rata-rata tuh yang bermasalah tuh aku, teman-temanku yang Asia. Karena kami tuh terbiasa dengan struktur. Belajar studio tuh ya punya rencana. Sedangkan ternyata anak-anak yang Inggris, Eropa yang sana tuh mereka tuh kayak bebas dan mereka tuh menjelajah. Dan ini juga yang berhubungan sama yang kakak mention tadi tentang struktur. Ternyata itu tuh berpengaruh. Kita tuh hidup bertahun-tahun dengan pendidikan yang terstruktur. Kita tuh boleh, nggak bagus atau gimana? Nah ini sih, jadi mereka cara tuh pandangnya ya. Iya, mereka tuh bilang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang nggak boleh, nggak ada yang bagus. Tapi membatasi diri kamu untuk eksplorasi itu adalah kesalahan juga termasuk. Iya. Jadi tuh mereka tuh mungkin ini juga akhirnya ada jokes di antara kami ya. Ada jokes di antara kami sesama teman perkuliahan lah ya. Oh mungkin ini ya, jangan-jangan Inggris tuh nggak pernah dijajah. Karena mungkin mereka yang menjajah ya. Bener. Karena mereka tuh terbiasa eksploratif, menjelajah ketidaktahuan. Sementara kami tuh follow the path, ikuti struktur, ikuti alur apa rencananya A B C D D gitu kan. Nah mereka tuh nggak bisa kayak gitu, kata mereka. Kalau kalian udah tahu tujuan akhirnya ya ngapain dibikin, gak usah dibikin lah gitu. Jadi mereka tuh pengen kita tuh bener-bener menjelajah, membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Terus kan aku coba itu, tapi tetap nggak bisa. Tetap aja aku di kepala aku mau bikin karya apa, udah ada gambaran. Iya, terbayang lah ya. Terbayang. Ini mahasiswa lain kok gimana caranya gitu kan. Nah aku tuh emosi banget, kayak ngerasa tidak puas gitu kan. Tapi ternyata makin kesini 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, akhirnya aku ngerti. Oh ini maksudnya. Akhirnya untuk sampai ke cara mereka berpikir tuh lama banget. Sampai akhirnya aku ngerti, oh ternyata wajar mereka pendidikan terbaik dunia gitu kan. Karena mereka tuh memberikan kesempatan kita untuk menjadi penjelajah, menjadi penemu. Jadi seni rupa di situ tuh tiba-tiba temenku tuh ngelempar kalau kita kan bikin clay ya, dibikin ya. Mereka tuh nanti dilempar dicampur apa terus mereka bilang, oh mungkin bakal ada teori baru tentang pembentukan benda gini. Aku kan bingung kan, ini gimana sih kok mereka bisa melahirkan teori-teori baru, gimana ceritanya? Ternyata mereka tuh memang sudah sejak kecil dididik untuk menjadi penemu. Nah itu yang balik ke pertanyaan awal, anak-anak di sana gimana? Nah setelah aku komparasi gitu, waktu itu aku bikin kegiatan pameran di sana dan ada juga workshop di sini tuh sama di sana tuh beda. Kalau di sini tuh kan workshop kita bakal workshop apa hari ini tuh jelas judulnya. Iya. Kita bikin bareng-bareng, temanya ada. Sedangkan anak-anak di sana tuh nggak bisa kayak gitu. Mereka tuh dilepasin aja. Mereka tuh jadi explorer, menjadi penjelajah. Dan mereka bisa merasa aman untuk menjelajah karena memang sistemnya mendukung. Sedangkan aku yang terbiasa dengan sistem kayak gini, dengan struktur, aku tuh merasa tidak aman. Keluar dari rule, salah. Aku tuh mereka enggak. Itu sih yang aku merasa kayak, kok bisa ya teman-temanku merasa aman-aman aja 2 bulan, nggak ada arah dan tujuan seperti ini. Aku merasa tersesat. Tapi teman-temanku merasa itu bukan ketersesatan, tapi itu eksplorasi time, masa untuk eksplorasi. Berarti banyakan melamun ya kita, banyakan mikir gimana lah, jadi kayak gini ya kan? Iya. Jadi tuh anak-anak di sana tuh kalau belajar seni, kalau kita kan di kelas ya, oke, belajar gambar, jelas ya panduannya gambar apa. Belajar di sini di sana tuh enggak. Mereka di sana keluar nanti main. Oh ngambil ini. Oh jadi apa. Jadi setiap anak tuh kayak beda-beda gitu. Enggak sama. Aku keren ya. Iya itu sih. Dan berhubung tadi Mas sempat mention anak-anak di sana tuh kayaknya nggak takut berpendapat dan lain-lain. Bener. Gitu ya. Dan emosionalnya tuh lebih lekat loh. Iya. Empatinya tuh aku lihat ya, dengan orang tuh dengan siapapun. Iya. Hooknya tuh terasa. Iya. Di kita kurang. Iya. Nah, apa sih
kultur sebelumnya yang dididik oleh orang tua mereka, kok mereka tuh bisa kayak gitu. Iya, sebenarnya di kita banyak juga kayak gitu, cuman mungkin tidak menyeluruh ya. Hanya mungkin di kalau di keluarga yang memang privilege-nya bagus, orang tua mama papanya ada, ekonominya mapan, lingkungannya mendukung, mungkin oke, tapi kalau yang kita yang biasa-biasa, aku termasuk yang biasa-biasa itu agak susah, karena aku juga parenting kolonial ini, produk parenting kolonial gitu ya. Iya, mungkin apa ya? Oh ya, terkait dengan keberanian berekspresi dan koneksi dengan lingkungan sekitar, sebenarnya yang aku sadari itu bahkan terjadi juga di perguruan tinggi. Di sana itu intellectual bullying-nya tuh rendah. Ada, tapi rendah banget. Rendah banget, bahkan hampir nggak ada. Contohnya gimana? Mungkin. Kalau intellectual bullying. Jadi itu contoh sederhana. Mungkin kan kalau di kita itu kelakar ya, bercanda. Acak kiawan maju ke depan, itu. Sok-sokan deh kamu. Kalau kita kan sebenarnya konteksnya bercanda, nggak ada mungkin kayak pengen ngejudge orang. Bener. Cuman bagi masyarakat luar negeri itu tuh udah kasar banget ngomong kayak gitu. Mereka tuh nggak bakal ngucapin kayak gitu. Jadi kalau misalnya maju, ayo silakan dikasih dorongan dia. Bahkan merasa kayak dikasih applause duluan ya. Jadi mereka tuh semua orang tuh dihargai, semua suara tuh dihargai, bahkan kuliah pun. Kami tuh aku ngerasa banget kalau di waktu aku di kampus di Indo, kan dosen masuk, ya ngajar. Kalau di sana tuh enggak. Kami tuh malah ngajar di kelas. Kami tuh ditanyai semuanya. Kamu mau cerita apa hari ini? Kamu mau bahas apa? Jadi tuh nanti dosen tuh kayak diskusi ya? Diskusi, dosen tuh jadi kayak MC malahan. Kayak apa ya? Ya apa yang ngatur ruangan aja. Iya. Oke. Jadi dosen tuh kayak MC. Semua konteks tuh berasal dari mahasiswanya. Nah itu sih. Jadi aku kayak wow. Itu sih. Jadi akhirnya anak-anak tuh kan merasa aman. Koneksinya akhirnya terhubung. Jadi mereka tuh sama orang dewasa sama siapapun jadi melekat karena mereka ngerasa tidak ada boundaries. Benar. Itu. Jadi ini tuh kayak saling berhubungan. Jadi nggak ada teori yang ini kayak gini-gini. Karena memang secara sistem, secara sosiologi dan segala macam itu terhubung. Gitu. Mungkin itu diterapkan di sana. Aku sudah coba juga. Kebetulan aku udah ngajar 5 tahun di sini. Kita mau ngapain ya? Pada diem semua. Kalau nggak ada instruksi, nggak jalan semua. Iya. Jadi kita gimana tuh selama 2 jam 3 jam pembelajaran kan kacau. Itu bedanya tuh. Iya, kan kita ada gap karena memang di sana semua orang melakukan itu. Jadi mereka mau tidak mau sudah terbiasa dengan rasa eksplorasi gitu. Terus ini juga perbedaannya mungkin di Indo kalau kita kasih instruksi kayak gitu kita udah ditinggal gitu. Sementara setelah aku sadarin di sana aku yang awalnya dulu mikir kayaknya dosen kampus pun nggak pernah kerja ya, nggak jelas nggak pernah kerja gitu. Tapi ternyata mereka tuh kerjanya banyak banget. Jadi karena setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda, akhirnya mereka tuh ekstra kerja lebih keras karena mereka tuh harus ngelihat apa yang setiap anak ini butuhin. Kami tuh kuliahnya judulnya pendidikan seni ya, judulnya. Tapi yang dilakuin temanku ada eksplorasi geologi, ada eksplorasi tekanan, terus ada yang mempelajari tentang struktur, ada yang mempelajari tentang keluar dari pokok. Gitu ya? Jadi mereka tuh karena nggak pernah batasin, mereka tuh percaya eksplorasi itu is the key. Akhirnya dosen tuh kerja lebih keras. Mereka mau nggak mau update terus ilmunya. Kalau nggak ketinggalan. Ya? Terus karena dia tahu mahasiswa A suka ini, B suka ini, saya suka ini, dia tuh akan setelah sadar mereka tuh jauh lebih pintar dari kita karena mereka tuh tahu semua konteks. Mereka tuh bakal naruh buku setiap pagi gitu. Jadi aku kalau datang ke kampus tuh udah ada buku di meja aku. Oh, dia tahu kita nih siapa ya? Kita nih butuh apa? Ya, kita nih butuh apa, dia udah siapin. Iya, udah siapin. Oh, gitu. Jadi dia nggak bakal marah-marah, "Oh, kamu tuh nggak bisa gini. Ini kamu gimana sih?" Nggak bakal kayak gitu. Nggak bakal ngejudge kita aneh-aneh kalau kok neliti tentang batu. Mereka tahu dia ini lagi riset tentang ini. Tiba-tiba ada pagi-pagi tuh buku tentang batu, tentang apa yang bukan dari dia, tapi dia tuh ngelihat dari kita. Jadi si student tuh center. Dia itu pendorong lah intinya. Pendorong ya. Iya. Oke. Itu gaya belajarnya. Oke. Keren sih. Oke, kita lanjut ya. Kalau boleh tahu privilege dari keluarga Dela, apakah orang tua berpendidikan semua, kok bisa nyampe kuliah di Inggris? Gitu kan butuh biaya besar nih. Itu gimana tuh ceritanya? Kebetulan aku dari working class family, jadi kalau bahasa Indonesianya keluarga yang pekerja biasa. Kerja kasar lah ya. Pekerja kasar, ayahku tuh buruh bangunan. Bukan yang pemborong tapi tukang. Oke. Ya. Berarti kita Dela ini
bener-bener dari level 0 lah. Dari minus. Ya. Dari minus. Dan nggak semua orang tuh punya mampu sama kayak Dela tuh. Iya. Nah, gimana ceritanya tuh biar mungkin anak-anak di SMK, di SMA di Lubuk tuh bisa terinspirasi yang membuat dia tuh bisa sampai seperti ini, sampai dengan saat ini gitu. Gimana tuh ceritanya bagusnya? Jadi sebenarnya aku tuh dari kecil sudah punya keinginan kuat untuk eksplorasi di dunia pendidikan. Karena aku nggak tahu ya kalau apa yang mendorong, karena sebenarnya di rumahku orang-orang tuh nggak pernah belajar. Ayahku lulusan SMP. Benar. Ibuku lulusan SMP. Jadi kalau misalkan mau lihat dari orang tua tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau mau komparasi sama teman-temanku, mungkin teman-temanku bapak ibunya dosen, tiap hari tuh baca buku di mana-mana. Kebiasaan orang tuanya. Iya, bakal follow the fact gitu kan. Jadi mereka bakal hidup di lingkungan dan tumbuh dengan sistem yang akademis gitu. Aku kebetulan tidak seberuntung itu. Ayahku pagi-pagi kerja bangunan, ibuku jualan, aku tuh ditelantarkan mungkin ya. Karena usia 3 tahun aku tuh udah ikut ibuku jualan. Iya. Tapi mungkin ini tuh yang membuat dan membentuk aku mencintai pendidikan. Karena kebetulan ibuku tuh jualan di sekolahan. Sekolah di mana tuh? Di TK dulu. Di TK Talang Jawa. Ada TK di sana, sekarang udah gak ada lagi TK-nya. Udah pindah. Jadi di TK itu ibu aku jualan gorengan. Dan aku tuh dilepasin. Aku 3 tahun udah bisa jalan tuh kan ya. Dilepasin lah di sekolah. Di TK itu. Jadi ibuku jualan dari pagi sampai sore, aku tuh di TK muter-muter. Setiap hari main di TK itu tadi ya. Main. Terus aku tuh lihat dari jendela anak-anak lagi belajar gitu kan. Lihat lagi belajar, mungkin tanpa disadari setiap hari itu akan ada exposure dari kelas. Anak-anak tuh kan kalau TK kan belajar A, B, C, D, E. Nah, setiap hari kalau aku balik, aku tuh udah hafal kayak gitu-gitu. Karena diulang-ulang terus. Karena diulang-ulang terus dari pagi sampai sore. Jadi pas balik tuh ibuku bingung, kok kamu udah bisa ABC gitu. Udah serat duluan. Padahal baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Iya, baru 3 tahun. Kok kamu udah bisa ABC? Terus nanti ngitung kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Secara apa? Pendengaran linguistik ya. Itu udah itu ya. Udah tertanam langsung. Tertanam dengan tidak sengaja. Tidak sengaja. Terus kan karena mungkin kayak aku 3 tahun, sedangkan aku hidup di anak TK yang usia 5-6. Mau nggak mau aku jadi berpikir dengan apa ya, berpikir dengan cara mereka berpikir gitu kan. Oh mereka tuh mau belajar, jadi kalau mereka belajar tuh kadang-kadang aku masuk ke kelas. Nggak dilarang sama gurunya ngelarang, tapi aku nangis kalau nggak dibolehin. Terus aku diem aja terus akhirnya aku masuk ya Allah, thanks to the teacher ya, makasih banget buat gurunya yang ngizinin aku masuk. Aku bilang aku duduk aja bu gitu kan. Yaudah aku duduk di kelas tuh ngeliatin. Jadi mereka belajar, aku liatin setiap hari. Dan mau nggak mau ternyata itu yang bikin aku cinta belajar. Jadi kalau pas pulang jualan aku tuh udah belajar sendiri. Nanti ibuku kaget, ini anak kok udah bisa semua. Kayaknya mungkin sudah jalannya kali ya. Iya. Suka nggak suka lingkungan TK tadi itu yang mungkin membentuk dari awal ya. Iya, ketidaksengajaan. Kayak mungkin anak-anak lain tuh udah privilege. Ada kan kalau di Jogja, kebetulan aku guru dulu. Di Jogja itu tempat aku ngajar, ada yang udah TK dari umur 1 tahun. Ada 1 tahun 2 tahun. Jadi mereka belum belajar serius, tapi kayak sebenarnya kayak baby sister sih. Cuman mereka ada pembelajaran khusus, jadi mereka tuh udah didengarkan kayak gitu. Nah mungkin aku kayak gitu tapi dengan tidak sengaja ya. Yang orang tuanya nggak ada, dan di saat itu aku mulai cinta belajar, mulai muncul ambisi aku tuh pengen belajar terus. Itu belum sekolah, tapi aku udah bilang ke ibuku, bu beliin papan tulis, aku mau belajar. Karena di sekolah tuh ada papan tulis. Terus akhirnya ibu aku tuh pulang bawa papan tulis yang kecil itu loh kak, yang bisa dihapus. Iya tahu. Terus aku bilang, ini kan mainan, aku bilang gitu. Terus kata bapakku, ya kan kamu anak-anak, kan kamu mau main-main kan belajar. Enggak, aku mau papan tulis yang sebesar dinding. Terus dibeliin yang 1 meter, itu kan besar juga. Terus enggak, aku tuh kayak di kelas itu loh pak, aku lihat di kelas TK bu guru tuh papan tulisnya sebesar dinding 2 meter. Terus ayahku jadi bingung kan, akhirnya karena ayah nggak punya uang, ayah beli triplek. Ayah beli triplek, dicat sendiri, terus ditempel di rumah. Terus aku belajar setiap hari. Aku belajar ngitung, belajar apa yang di sekolah mereka belajar apa, aku inget-inget. Nanti aku coba di rumah. Tuh?
umur 4 tahun, jadi selama dari 3 tahun aku udah belajar. Umur 4 tahun udah dibeli triplek? Udah nulis di papan tulis. Iya. Oke. Iya, udah nulis papan tulis. Jadi udah coret-coret, terus ayahku udah mulai ngasih buku dan lain-lain. Karena setiap hari tuh aku minta. Setiap hari aku minta, dan ada juga momen-momen yang titik rendahku karena singkat cerita aku tuh udah tumbuh jadi anak yang mencintai belajar. Aku tuh awalnya tuh di sekolah ditolak masuk SD karena umurku nggak cukup. Udah kecepatan, akselerasi nih. Karena umurku nggak cukup gitu kan. Harusnya 7 tahun, aku masih 6 tahun. Tapi kayak gini kalau di zaman dulu. Nyampe nggak? Kalau nggak nyampe nggak usah, nggak boleh dulu. Nah, aku tuh nggak boleh sekolah. Pas di pendaftaran ditolak. Singkat cerita, ini ibuku yang cerita, aku nggak inget ya. Nangis ya? Enggak, jadi nggak nangis. Ini lucu. Kata ibuku, jadi ibuku tuh selalu ngulang cerita ini sebelum aku tidur, gitu kan. Tau nggak, kamu tuh dulu gini-gini. Jadi ceritanya gini. Aku masuk sama ibuku di pendaftaran. Ini Mas nih kepala sekolah ya. Yeah. Ini aku ibunya, ini anaknya. Terus masuk, oh ini mau daftar sekolah anaknya. Kan dulu masih ada meja administrasi gitu kan. Ada kepala sekolah, guru-guru dan lain-lain. Nah sebenarnya udah di administrasi tuh udah tolak, tapi maksa aku tuh. Akhirnya ketemulah pas sekolahnya. Pas sekolah itu maksudnya tuh mau bilangin ke aku kalau aku tuh nggak bisa sekolah. Mentok di pengambil keputusan. Iya, gitu. karena si anak kecil ini tuh nggak percaya kalau belum diterima gitu kan. Terus ibunya tuh baik lah bilang, adek sekolahnya setahun lagi ya, dia bilang gitu kan. Ini belum cukup umurnya gitu kan. Terus aku bilang gini, Bu aku nggak mau pulang, aku mau sekolah. Boleh nggak kita coba, aku bilang gitu. Aku tuh udah barter. Gurunya mau dites juga. Aku bilang gini ke gurunya, aku mau baca akte kelahiran aku. Kalau aku bisa baca dari awal sampai akhir, aku diterima ya di sekolah ini. Kalau ada satu huruf yang salah aku baca, ibu boleh nolak aku. Aku tuh udah barter. Nantang gitu. Nantang, emang agak nyebelin dari kecil tuh ya. Udah nantang kepala sekolahnya gitu. Terus kan kepala sekolahnya kan ketawa aja kan. Oh iya boleh. Karena mungkin dia mikir aku nggak bakal bisa baca. Tapi ternyata aku baca dari akte kelahiran dengan ini menyatakan bla bla bla, itu dari awal sampai tanggal-tanggalnya sampai terakhir bener semua. Kepala sekolahnya bingung. Bingung dia. Ini anak dari mana nih, nggak jelas. Kepala sekolahnya bingung gitu kan, karena nggak punya pilihan. Mungkin dia takut juga anak kecil ini trust issue sama dia. Akhirnya udah bilang, oh ya udah karena kamu udah bisa, ya udah boleh sekolah. Akhirnya aku diterima sekolah. Umur berapa tahun tuh ya? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Oke. Iya. Mungkin kalau sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu tuh agak lebih fleksibel. Iya. Saya tuh 5 tahun setengah kalau nggak salah. Iya. Iya. Aku lupa ya 5 tahun apa 6 tahun ya. Pokoknya intinya tuh saat itu umurku kurang setahun. Bisa. Akhirnya bisa. Udah masuk sekolah. Tapi ternyata Kak, tadi yang soal privilege, dunia pendidikan tidak senang yang kubayangkan. Karena ayah ibuku tidak punya finansial yang kuat gitu. Jadi aku tuh selalu berambisi, aku tuh pengen ikut les ini gitu kan. Aduh aku agak sedih ceritanya. Jadi pas itu tuh aku kayak bilang ke ibuku, Bu aku mau les bahasa Inggris ya, aku mau les matematika ya, mau les piano ya. Aku tuh pengen les semua. Iya. Tapi ternyata bapak ibu nggak bisa gitu kan. Nggak bisa, jadi akhirnya aku belajar sendiri di rumah. Dan mungkin mau nggak mau itu tuh juga berefek sama masa depan aku. Jadi habis lulus aku tuh nggak bisa bahasa Inggris karena benar-benar nggak ada privilege untuk dapat les tempat bahasa Inggris. Iya, tak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya aku tuh mau lulus S1 tuh aku tuh bilang ke diri aku, oke, aku tuh nggak bisa les bahasa Inggris dari kecil gitu kan. Aku mau kerja dulu, nanti kalau udah kerja uangnya tuh bakal aku gunain untuk les bahasa Inggris gitu. Bener. Kan. Jadi habis lulus S1 aku tuh nggak langsung kuliah, aku kerja dulu, cari duit banyak-banyak buat les bahasa Inggris. Dan aku tuh les bahasa Inggris gabung dengan anak-anak kecil karena dari dasar belajar yang basic banget, bahkan belum sampai sana, belajar ngucapin huruf dengan benar dulu. Karena di sekolah dulu guruku kayak kurang oke, karena guruku hobi banget nyuruh aku nyabutin uban dulu. Guru bahasa Inggris, jadi aku tuh punya traumatik benci pelajaran bahasa Inggris. Sampai lulus S1 kan mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris kan, pengen kuliah di luar negeri, ya udah akhirnya belajar bahasa Inggris dan berjuang sendiri lah. Dan kesimpulannya mungkin buat teman-teman apa ya, dari lubuk linggau, dari orang tua yang kuli bangunan, itu tuh nggak mudah, banyak ups and down-nya, mau apa-apa tuh nggak bisa gitu. Tapi ya kita sendiri yang membabat alas gitu, membabat hutan, bikin jalannya gitu. Bikin jalan sendiri. Iya, bikin jalan sendiri gitu. Keren sih. Karena suka nggak suka tuh bahasa Inggris tuh pembuka ya, kuncinya. Kalau kita bisa bahasa Inggris,
semua jurnal-jurnal yang keren, Scopus dan sebagainya kan dari bahasa Inggris semua. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris, ya kebuka semua. Jadi buat siapapun itu, ya bahasa Inggris itu penting. Dan kalau kita mau kuliah, mau merubah status sosial kita, jalur paling cepat nggak ada lain adalah pendidikan. Nah, boleh nggak sih kasih tips deh buat anak-anak di SMK 1 atau sekolah-sekolah di SMA Lubuk Linggau? Si Dela sudah membabat habis nih jalannya. Kalau bisa dikasih shortcut buat anak ini lebih cepat akselerasinya, ada nggak kira-kira apa sih mesti dilakuin step by stepnya gitu? Iya, sebenarnya kalau shortcut itu nggak ada. You need to trust your process gitu. Kita harus percaya proses kita. Dan satu hal mungkin yang bisa jadi kesempatan buat teman-teman, kalau teman-teman masih SMA atau SMP, belajarlah bahasa Inggris dari sekarang. Kalau kalian nggak punya uang buat les, belajar dari YouTube. Karena kebetulan. Dan saya pun sama dikasih masih beli akun Elsa. Iya, buat belajar. Setahun 700.000. Saya tuh pengen banget bahasa Inggris, ternyata mungkin kendala waktu dan sebagainya itu berat banget. Pengen bener aku. Tapi yang di umur segini ini udah 40 tahun ya, masih terus belajar, aku suka gitu. Belajar. Teman-teman mungkin yang SMP atau SMA gunain waktu sekarang buat belajar, karena mungkin di tahun aku internet itu belum populer, walaupun ada, cuman HP pun aku nggak punya handphone. Waktu itu teman-teman tuh udah punya handphone, cuman aku nggak punya handphone. Ada pun handphone yang buat SMS doang. Nah, kalau teman-teman hari ini kulihat anak-anak SMP, SMA kan udah bisa beli handphone kan. Artinya kesempatan belajar itu lebih besar. Nggak ada lagi batasan, kita nggak punya uang. Karena sekarang udah ada internet. Selagi di bisnis kuota, ada uang untuk belajar. Kalaupun nggak ada kuota, ke perpus. Boleh. Jadi aku waktu SMP dulu nggak punya internet, nggak punya laptop. Aku belajar ke perpus, pinjam laptop perpus, ada komputer. Belajar di sana pagi sampai sore. Jadi nggak ada nggak ada alasan lagi untuk kak aku nggak bisa. Ketika orang tuamu nggak mampu, kita buka jalannya. Gitu. Benar. Jadi perubahan itu dari diri kita dulu ya? Iya, perubahan itu dari diri kita dulu. Yang bisa lakuin sekarang belajar bahasa Inggris, karena yang lain-lain tuh bakal ngikut. Iya, sama kembangin diri di bidang yang kita sukai. Iya, karena apapun itu ya. Apapun itu. Jadi nggak ada bidang yang mungkin ini lebih keren, itu lebih keren, enggak. Mungkin lingkungan kita aja yang belum sampai ke sana. Setelah aku sadar, mungkin kayak jurusan-jurusan sosial, aku ingat banget di sekolah dulu. Aku kebetulan ngambil IPA ya. Kan IPA ada di IPS kan. Iya. Aku sadar banget di lingkunganku tuh ada kayak kesenjangan, gap. IPS tuh anak bodoh. Nah, padahal IPS pintar. Nah, tuh enggak juga loh. Padahal kalau di luar negeri tuh humaniora tuh ilmu yang penting. Yes. Mereka tuh berkembang kayak filosofi, filsafat, itu tuh keren. Tapi kan di sini nggak ada tempat kan. Di sini nih eksak, digital, marketing, itu keren katanya. Gitu. Sebenarnya aku cuma mau bilang ke adik-adik, bidang apapun semuanya keren, asalkan kamu tahu kemana kamu akan pergi gitu. Jadi yang penting arahnya jelas. Entah lambat atau cepat. Kalau arahnya jelas, itu bakalan sampai loh. Jangan melenceng kemana-mana. Kalau kalian kesana sini nanti nggak dapet semua gitu kan. Jadi soalnya kalau mau kuliah di luar negeri, tipsnya itu mereka tuh bakal ngelihat garis merah, benang merah, garis merah timeline kehidupan kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan kita harus bisa bercerita. Iya, ada 3 titik. Oke. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu kita tuh, kita dulu ngapain aja di sekolah, aktivitas itu kita ceritain ya? Ceritain. Oke. Terus masa sekarang tuh apa? Sekarang misalkan kuliah S1 di Indonesia. Terus masa depannya mau ngapain? Nah, kalau itu tuh sejalan, linear, mereka tuh melihat ada benang merah di sana. Oh gitu. Iya, benang merah 3 garis kehidupan kita. Jadi misalkan kita jurusannya misalkan di S1-nya misalkan tentang IPA, kita ngambil pada saat LPDP ngambil yang Humanera, itu nggak kena ya? Tergantung. Kalau kalian bisa bikin benang merahnya. Jadi meskipun jadi benang merah di sini tuh nggak harus linearitas jurusan, tapi lihat benang merah kehidupan. Apa yang kita lakuin, misal ternyata di kuliah itu S1-nya ya ngambil misalnya kerajinan. Terus pas S2 aku ngambil bisnis. Nah, itu kan nggak nyambung. Secara akal, secara linearitas nggak bakal diterima. Tapi itu benang merah yang dilihat tuh cerita kehidupan kita. Kita bakal ceritain kenapa akhirnya kita tuh memutuskan ambil bisnis. Misal, aku tuh mahasiswa craft.
Terus aku kegiatan juga di lingkungan sosial. Aku bekerja sama dengan pelaku UMKM. Iya, ternyata di sini ada gap yang perlu dibangun dan ini dan aku merasa kalau aku ngambil bisnis ini tuh aku bisa ngambil bisa bikin koneksi antara bisnis UMKM dengan potensi pasar internasional. Benar. Nah itu tuh bakal tetap bisa lulus. Iya, jadi tergantung. Blueprintnya jelas ya. Blueprintnya tuh jelas. Jadi teman-teman yang ngerasa udah terlanjur ngambil satu bidang dan mau putar balik tuh, kalau kalian punya strong reason, alasan yang kuat, itu tuh tetap bisa. Iya, asalkan bener-bener nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul aja gitu. Iya. Oke. Cerita kita udah panjang nih. Kayaknya udah 1 jaman juga, lama ya. Gak kerasa kan? Asik ya. Kayaknya kita mungkin buat tahap berikutnya nih. Oh boleh. Masih di Linggau ya kan. Oke, teman-teman semua, tonton habis podcast kita ya. Kalau boleh tahu nih IG-nya apa nih Mbak Della? Biar mungkin teman-teman bisa follow, bisa nonton YouTube-nya. Siapa tahu berfaedah kan. Katanya di sana ada sering cerita-cerita tentang beasiswa dong ya kan. Coba apa tuh nama IG-nya? IG-nya @delanaradika, L ya, L-nya 2, Naradika. Mungkin nanti linknya bisa dikasih di deskripsi ya. Sama YouTube-nya juga Della Naradika. Cuman memang aku yang aktifnya di mana nih? Di YouTube atau di IG? Di YouTube. Iya, karena sejak ke Inggris, mungkin pengaruh teman-teman ya. Di sana tuh kan orang-orang kan jarang main handphone. Jadi tuh aku tuh sana tuh bener-bener nggak megang handphone. Aku tuh bikin konten tuh malah sebulan terakhir sebelum balik ke Indonesia. Kenapa nggak megang handphone? Nah, mereka tuh percaya, mereka tuh ada filosofi living in the moment. Living in the moment. Iya, hidup. Jadi, jangan hidup berdasarkan layar di HP gitu maksudnya. Iya. Jadi itu jangan hidup untuk HP, jangan hidup dengan HP. Berarti pertemuan tuh bagi mereka istimewa banget ya? Pertemuan tuh istimewa. Jadi tuh aku tuh mikir awalnya tuh kan, kuliah di luar negeri tiap hari bikin konten gitu kan. Ternyata enggak. Pas baru seminggu bikin konten aku tuh dapat teguran dari dosenku. Dia tuh kayak bilang, kalau bisa bikin kontennya di luar aja ya. Jadi pembelajaran kita ataupun lain-lain tuh bisa kita hayati. Oh gitu maknanya. Gitu, iya. Keren ya. Jadi akhirnya aku tuh selama di sana tuh pergi ke tempat-tempat keren tuh nggak ada foto, nggak ada apa. Makanya aku tuh di Instagram nggak aktif. Karena aku tuh produksi konten tuh malah sebulan terakhir. Sebulan sebelum aku balik ke Indonesia, aku tuh sengaja muter. Untuk bikin konten. Karena banyak banget cerita yang bisa dibagikan. Cuman sayangnya. Makanya aku heran juga ya. Aku mau cari fotomu nih buat bahan ya kan. Kok nggak ada di IG kok? Jauh-jauh ke Inggris nggak ada foto kan, aneh doang ini. Kenapa? Aku cek lagi di YouTube kok video semua. Gimana nih ceritanya, gue pikir. Kayak gitu ternyata. Ada foto tapi cuma mungkin 1-2. Iya, nggak banyak. Karena jadi temanku tuh bilang, Del, kamu udah jauh-jauh ke sini, jangan hidup sebagai turis ya, dibilang gitu. Belajarlah jadi mahasiswa lokal. Gitu. Karena berarti habit yang dibangun oleh dosen profesor pun kayak gitu. Iya, mereka tuh nggak megang handphone. Bener-bener quality time untuk belajar. Benar. Jadi setiap momen tuh bener-bener diresapi, dihayati, dimaknai ya. Kalau kita nggak udah semeja pun sibuk banget, kadang DM sama depannya, aduh kok aneh gitu ya. Berbeda banget ya. Iya itu sih. Jadi akhirnya tapi sedihnya ada plus minusnya. Plusnya orang Indonesia kita punya dokumentasi banyak. Iya. Saya tuh merasa aku kayak sampai dokumentasi nggak penting pun ada. Cuma kan berharga itu ya. Cuman di sana tuh sedihnya, aku kuliah setahun gak ada dokumentasi. Bahkan aku presentasi acara-acara itu tuh gak ada dokumentasi. Karena mereka tuh menghargai privacy. Misal aku dokumentasi ya, aku tuh gak bisa, aku tuh harus minta consent, legal consent. Kalau aku tuh mau itu ada peraturan, ada hukumnya itu? Ada hukumnya. Gitu. Jadi kita tuh nggak bisa tiba-tiba selfie. Ujuk-ujuk itu nggak bisa. Selfie posting, lagi nongkrong sama teman-teman, nggak bisa. Baru tahu aku. Ilegal itu. Ilegal ya. Ilegal. Oke. Itu sih. Jadi akhirnya aku kayak ada shock culture juga ya. Shock culture bener. Nggak pernah posting, nggak pernah apa. Akhirnya ya udah bener-bener nyediain waktu untuk tag dan memang nggak ada orang lain. Jadi kalau misalkan kita mau buat konten beneran, ya meluangkan waktu memang jadi tulis beneran. Jadi tulis beneran buat konten. Mungkin ada satu orang yang mutuin, kita yang stay di situ yang diputuin gitu. Kalau kita ada kegiatan yang sifatnya berkumpul dengan orang di sana, nggak bisa. Nggak bisa ya. Aku sesekali rekam kalau di kampus, cuman itu pas sudah pulang. Pas sudah pulang atau orang udah pergi, jadi pas pembelajaran tuh nggak bisa. Oke. Ya itu. Jadi teman-teman bisa pantauin di YouTube. Bisa pantau ya di YouTube ya. Terima kasih ya Mbak Della. Lain waktu mungkin kita bisa berjumpa lagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. 1 jam lebih kayak mungkin tidak terasa nih ya. Masih banyak hal yang bisa kita ceritain di sini, menginspirasi warga-warga di Kota Lubuk Linggau.
lain waktu mungkin datang jadi guru tamu ya. Katanya kan dari kecil mau jadi guru tuh. Jadi guru tuh saya baru 5 tahun jadi guru. Baru 2-3 tahun terakhir menghayati, selama ini nggak juga. Karena lama di dunia bisnis, jadi kalau kita meluangkan waktu harus ada cuannya. Sekarang nggak juga ternyata. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.